Exciting for everybody. Pengakuan bikin geram pelatih Cina soal timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Punya mental petarung, bek timnas Indonesia ini sampaikan tak takut bersaing di posisi bek timnas Indonesia. PSSI tetap jalani komunikasi bagus dengan Elkan Bagot usai drama tidak masuk skuad timnas beberapa waktu lalu. Bikin kaget. Bisa-bisanya Indonesia tak dianggap begini. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic menaruh perhatian khusus terhadap 3 tim di grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tidak termasuk. Resah pelatih timnas Cina Branko Ivankovic menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai tergabung di grup sulit. Begitulah Branko Ivankovic menyebut grup C tempat timnas Cina berada dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berisi timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan timnas Bahrain. Selain Cina dan timnas Indonesia yang juga menjadi penghuninya, kepercayaan diri Branko Ivankovic menatap babak ini begitu tinggi. Secara khusus ada 3 tim yang berada dalam perhatiannya, sayangnya timnas Indonesia tidak termasuk daftar tim mengkhawatirkan baginya. 3 tim yang dimaksud Ivankovic merupakan langganan Piala Dunia dan peserta di edisi 2022, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Berada satu grup dengan ketiga tim tersebut, darah Branko Ivankovic seolah mendidih dan tak ingin Cina disepelekan sebagai lawan lemah. Tak ingin skuad negeri tirai bambu dipandang remeh, ia menegaskan jika timnas Cina merupakan lawan serius setiap tim di grup C. Grup kami adalah grup tersulit di babak ini, ucap Branko Ivankovic seperti dikutip dari Arab News. Namun, kami ingin menjadi lawan yang serius bagi tim manapun. Tentu saja, kami menaruh perhatian kepada 3 tim kuat, yakni Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Ketiganya merupakan tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022 lalu, imbuhnya. Bek Persib Bandung Edo Febriansah berharap bisa kembali ke timnas Indonesia. Ia pun tidak gentar harus bersaing dengan sejumlah nama pemain di sektor bek sayap kiri timnas Indonesia. Edo Febriansah terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong pada Maret 2024. Kala itu timnas Indonesia mau bertanding melawan Vietnam pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya mantan pemain Persita Tangerang itu tidak mendapatkan menit bermain. Ia kalah bersaing dengan Pratama Arhan dan Saina Patinama. Namanya juga tidak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia pada Juni 2024. Sempat tidak dipanggil, kini Edo Febriansah berhasrat ingin kembali ke tim merah putih. Yang pasti siapa sih pemain yang tidak mau bermain di timnas Indonesia? Walaupun tantangan dan persaingan lebih berat, saya pribadi tetap optimis, katanya. Edo Febriansah mengakui bahwa tidak mudah bersaing di timnas Indonesia. Meski begitu, ia tetap berlatih dengan keras demi mendapatkan menit bermain. Selain itu, Edo Febriansah juga tertantang dengan persaingan ketat terutama di sektor bek kiri timnas Indonesia. Apalagi sekarang ini ada Calvin Verdong yang menambah berat persaingan setelah sebelumnya diisi Pratama Arhan dan Saina Patinama. Yaitu justru bagus untuk persaingan kami. Kami juga belajar banyak. Kami tidak mau kalah bersaing dan kami optimis karena punya kemampuan juga. Yang terpenting saat ini yang terbaik untuk timnas Indonesia, kata Edo Febriansah. Adapun terdekat ini timnas Indonesia akan bertanding pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dijadwalkan timnas Indonesia akan menghadapi laga tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. PSSI tetap menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot. Bek jangkung itu tetap punya peluang membela timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubungan Bagot dengan Shin Tae-yong selaku pelatih Indonesia kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Shin Tae-yong tidak memanggil bek Ipswich tahun itu dalam 2 laga ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Disinyalir Bagot mangkir dari pemanggilan untuk playoff Olimpiade 2024. Sejak saat itu, Bagot pun untuk pertama kalinya tidak disertakan ke skuad Garuda. Meski begitu, PSSI tetap menjaga hubungan dengan Bagot. Federasi menjaga peluang untuk memanggil Bagot sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan jasanya. Oh iya, tim kita juga tetap bangun komunikasi, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi kepada wartawan saat ditanya soal Bagot. Dan ya, siapapun mereka, siapapun pemainnya yang sudah berpaspor Indonesia, kita juga berharap bisa memperkuat tim kita, ujarnya menambahkan. Tanpa Bagot, lini belakang Indonesia sebenarnya sudah sangat gemuk. Ada Justin Hubner, Jay Edzes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, hingga Nathan Chuaon yang juga bisa dimainkan sebagai stopper. Namun pada babak awal ronde 3 nanti Indonesia dipastikan tanpa Hubner. Bek yang tengah dipinjamkan ke Cerezo Osaka itu absen lantaran akumulasi 2 kartu kuning. Absennya Hubner bisa menjadi berkah buat Bagot. Siapa tahu Shin Tae-yong butuh pemain pengganti untuk mengisi kekosongan yang ditinggal Hubner.